Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama, Budi dan Pekerti, yaitu mengenai klasifikasi agama-agama besar di Indonesia, tempat perkembangan agama-agama di Indonesia, dan berbagai agama yang diakui di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Siti Herawati dengan NPM 5120010 sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini ada Neneng Nurhayati dengan NPM 5120009 sebagai pemateri. Natasha Putri Lesmana dengan NPM 5120011 sebagai pemateri dan Pida Rabiatul Adawiyah dengan NPM 5120012. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai klasifikasi agama-agama besar di Indonesia. Klasifikasi agama ditinjau dari berbagai segi, salah satunya klasifikasi agama ditinjau dari segi penyebarannya. Dari segi penyebarannya, suatu agama dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu agama universal dan agama folk. Agama universal merupakan agama-agama besar dan mempunyai minat untuk menyebarkan ajaran untuk keseluruhan umat manusia. Sasaran agama jenis ini adalah ke semua manusia tanpa mengira kaum dan bangsa. Contohnya agama Islam, Kristen, dan Buddha. Kemudian agama folk. Agama folk merupakan agama yang kecil dan tidak mempunyai sifat dakwah seperti agama universal. Amalannya hanya kepada etnik tertentu. Contohnya agama rakyat Cina atau Taoisme dan agama Sikh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya mengenai klasifikasi agama ditinjau dari tanggapan ketuhanan akan disampaikan oleh rekan saya. Klasifikasi agama ditinjau dari tanggapan ketuhanan. Agama yang ditinjau dari segi tanggapan ketuhanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu agama monoteisme dan agama politeisme. Agama monoteisme merupakan agama yang menganggap Tuhan hanya satu, yaitu agama yang mendukung konsep kewahidan Tuhan, contohnya agama Islam. Yang kedua, ada agama politeisme, merupakan agama yang menganggap bahwa Tuhan terwujud secara berbilangan, yakni ada banyak Tuhan atau Tuhan boleh berpecah kepada banyak bentuk, contohnya agama Hindu, agama rakyat Cina. Klasifikasi agama ditinjau dari sumbernya. Yang pertama adalah agama wahyu atau disebut juga dengan agama langit, agama samawi, agama profetis, yang artinya agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Contoh dari agama wahyu adalah agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Kemudian ada agama Kristen dengan kitab sucinya Injil dan agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Yang kedua adalah agama budaya atau disebut juga dengan agama bumi, yang artinya bersandar semata-mata kepada ajaran seseorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contoh dari agama budaya adalah agama Konghucu, agama Hindu, dan agama Buddha. Kemudian ada ciri-ciri agama wahyu dan budaya. Ciri-ciri agama wahyu adalah secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Kemudian disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Kemudian ajarannya serba tetap walaupun tafsirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kecerdasan dan kesepakatan manusia. Yang terakhir, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap umat manusia. Ciri-ciri agama budaya. Yang pertama, tumbuhnya secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Kemudian tidak disampaikan oleh utusan Tuhan, umumnya tidak memiliki kitab suci. Kemudian ajaran dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Yang terakhir, kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia. Yang selanjutnya ada tempat
Buddha di Jawa, Hindu di Kutai atau Mataram, Kristen Katolik di Sumatera Selatan, Konghucu ada di Surabaya, Islam ada di Jawa dan Sumatera, Kristen Protestan Barat Papua dan Kepulauan. Agama yang diakui Indonesia ada 6. Yang pertama, Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua ada Kristen Protestan, berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Pada sekitar abad ke-16, kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah barat Papua dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Yang ketiga ada Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu lainnya di Indonesia. Namun jumlah ini diperdebatkan oleh perwakilan Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Yang keempat ada Buddha. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Hal ini didukung dengan sejarah di belakang versi Buddha Indonesia di masa lampau menurut teks Jawa kuno dan bentuk Candi Borobudur. Yang kelima ada Kristen Katolik. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Fakta ini ditegaskan kembali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjosuprapto. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah, Syekh Abu Salih Al-Armini, yang menulis buku daftar berita-berita tentang gereja-gereja dan pertapaan dari provinsi Mesir dan tanah-tanah di luarnya. Dan yang terakhir ada Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Pada awal tahun 1961, Asosiasi Kongchiao Hui Indonesia, suatu organisasi Konghucu, mengumumkan bahwa aliran Konghucu menerapkan suatu agama dan Konfusius adalah nabi mereka. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.